Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, yang seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Layanilah Tuhan dengan pekerjaanmu. Kekasih Tuhan, kisah yang kita baca tentang Sifra dan Pua merupakan satu rangkaian kisah keberadaan orang Israel di Mesir setelah Yusuf mati. Kita tahu bahwa orang Mesir menjadi sangat banyak. Jumlah mereka yang sangat banyak inilah yang membuat Raja Mesir mulai melakukan aksi-aksi untuk menekan laju pertumbuhan mereka. Dan salah satu cara yang dipakai adalah membunuh bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir. Dan disinilah peran besar Sifra dan Pua. Kekasih Tuhan, dari kisah keberanian mereka berdua yang menolak untuk mentaati perintah raja, yang menolak untuk membunuh bayi yang harus mereka tolong, ada dua teladan iman bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, mereka menggunakan profesi mereka untuk melayani Tuhan. Ayat 15 memberikan keterangan kepada kita bahwa mereka berdua adalah bidan yang ditugaskan untuk membantu perempuan Israel melahirkan. Dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Apapun profesi kita, kita dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan. Bagaimana? Dengan mengerjakan tugas kita sebagaimana seharusnya. Masing-masing kita punya pekerjaan dan tugas yang berbeda-beda. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya kita melakukan tanggung jawab itu. Apapun profesi kita, kita dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Pua dan Sifra melakukan tugas mereka dengan baik. Dan itu menjadi pelayanan mereka bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Tugas mereka adalah membantu persalinan wanita Israel. Tetapi Firaun memberikan tugas terselubung bagi mereka. Ayat yang ke-16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Firaun dengan segala cara yang terpikirkan olehnya mengharapkan ketaatan penuh dari dua orang rakyatnya. Namun ayat 17 berkata, tetapi bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Mereka lebih takut kepada murka Allah daripada kemarahan Firaun. Kalau hukum manusia bertentangan dengan hukum Allah, maka kita harus taat kepada Tuhan dan bukan manusia. Seringkali dalam interaksi kita dengan orang lain, kita diperhadapkan pada pilihan ini. Bahkan seringkali dalam pekerjaan kita pun, kita diperhadapkan dengan pilihan ini, bukan? Taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Taat kepada Tuhan atau taat kepada pimpinan? Belajar dari teladan Sifra dan Pua untuk lebih taat kepada Tuhan. Teladan mereka sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes saat diperhadapkan pada mahkamah agama. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kekasih Tuhan, di hari ini kembali kita diingatkan untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan kita. Karena itu, layanilah Dia dengan pekerjaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami melalui teladan Puah dan Sipra untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Bapa dalam semua tugas kerja tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan sebagai tanda kasih dan pelayanan kami kepadamu. Dan tolonglah kami ya Bapa ketika kami diperhadapkan pada pilihan untuk lebih taat kepada Engkau atau kepada manusia. Tolonglah kami untuk dengan berani memilih lebih taat kepadamu. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan pun boleh tetap berada dalam perlindungan berkat daripadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Dan layanilah Tuhan hari ini melalui pekerjaan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.